Perkenalkan, nama saya Galatia Paat dari kelas A2 semester 3 dan saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Michelle Kairupan, Eskep MKes. Saat ini, saya akan membahas tentang inisiasi menyusui dini dan pemeriksaan Leopold. Inisiasi menyusui dini merupakan suatu tindakan yang dilakukan manakala bayi yang baru lahir langsung mendapatkan ASI eksklusif yang memiliki kadar kolostrum tinggi pada 1 jam pertama kelahiran, dengan cara meletakkan bayi pada dada si ibu dan membiarkan bayi tersebut untuk menemukan puting payudara si ibu. Cara bayi melakukan inisiasi menyusui dini ini dinamakan dengan the breast crawl atau merangkak mencari payudara. Manfaat inisiasi menyusui dini adalah untuk ibu, sentuhan dan hisapan payudara ibu mendorong keluarnya oksitosin, sedangkan untuk bayi, bersentuhan dengan ibu memberikan kehangatan, ketenangan, sehingga napas dan denyut jantung bayi menjadi teratur. Manfaat secara psikologis, adanya ikatan emosi sehingga hubungan bayi dan ibu lebih erat serta bahagia. Selanjutnya, pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan palpasi Leopold merupakan suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan pada perut ibu berdasarkan teori yang telah dikembangkan oleh Leopold. Tujuannya untuk menentukan posisi dan letak janin pada uterus. Dapat juga berguna untuk memastikan usia kehamilan ibu. Pada pemeriksaan Leopold ada 4 tahapan. Pada pemeriksaan Leopold 1 memiliki tujuan untuk menentukan usia kehamilan dan mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus urteri. Dilakukan dengan kedua tangan meraba bagian fundus dan menentukan bagian janin. Jika kepala janin teraba, akan terasa seperti keras dan bundar, sedangkan jika bokong akan terasa lunak dan kurang bundar. Tapi jika posisi janin melintang, fundus akan terasa kosong. Pada tahapan ini juga dilakukan pengukuran tinggi fundus uteri dengan menggunakan pitameter, bertujuan untuk mengetahui pembesaran uterus sesuai dengan usia kehamilan dan juga menghitung taksiran berat janin. Berikutnya pemeriksaan Leopold 2 yang memiliki tujuan menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus. Pada letak lintang tentukan di mana kepala janin. Dilakukan dengan cara meletakkan tangan kiri di dinding perut lateral kanan dan tangan kanan di dinding perut lateral kiri secara sejajar, lalu tekan mulai dari atas sampai arah bawah. Jika punggung teraba, akan terasa jelas rata, cembung dan kaku atau tidak bergerak, sedangkan jika bagian kecil seperti tangan dan kaki akan teraba kecil, bentuk tidak jelas dan menonjol, serta adanya gerakan secara aktif maupun pasif. Lalu pada pemeriksaan Leopold 3 dilakukan dengan tujuan menentukan bagian janin apa seperti kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul. Dilakukan dengan meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah, telapak tangan kanan di bawah perut ibu, lalu tekan secara lembut, lalu gunakan dengan tangan kanan dengan ibu jari dan keempat jari lainnya, kemudian goyang bagian terbawah janin. Bagian yang teraba hasilnya sama seperti Leopold 1, dan apabila bagian terbawah janin sudah memasuki pintu atas panggul, maka saat bagian bawah digoyang sudah tidak bisa, seperti ada tahanan. Dan terakhir pemeriksaan Leopold 4 bertujuan untuk mengonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Sekian presentasi saya sudah selesai. Saya juga ingin merekomendasikan kepada kalian untuk menuntut ilmu dengan bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan. Para dosen pengajar dan ilmu yang diajarkan sangat bermanfaat dan membantu kalian untuk menjadi perawat profesional dan kompeten. Terima kasih sudah menonton video ini.